Tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Saking malunya dia nangis, teriak bak hidup bercermin bangkai. Ngakunya diperkosa hingga dibanting Brigadir J. Sosok ini muncul duga cinta Putri Chandrawati ditolak Yosua. Ya, tadi malam tadi pagi ya saya dengar dari Komnas HAM perempuan ya bilang katanya Bu PC malu ya, malu menyatakan. Aku takutnya ya seperti dalam kitab Alkitab kami ya, di kitab Kejadian pasal 39 itu ada kejadian istri Potifar yang merayu si Yusuf ya. Di sini kita jadi berpikir ke situ, jangan-jangan Putri PC ini yang menginginkan anak kami, tapi anak kami tidak mau. Akhirnya saking malunya Bu PC, dia nangis, dia berteriak dan membalikkan fitnah ya kepada anak kami. Jadi makanya di sini kami perlu bukti yang akurat. Karena memang dari tim Komnas HAM dan Komnas Perempuan melihat bahwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi itu adalah di Magelang pada tanggal 7, bukan tanggal 8. Nah ini yang belum diselidiki oleh pihak kepolisian. Sedangkan dari proses tim gabungan Komnas Perempuan dan Komnas HAM yang kami meminta keterangan dari Ibu P, kemudian dari S, itu ada dugaan atau bisa menjadi petunjuk awal untuk penyelidikan kekerasan seksual di Magelang pada tanggal 7. Kalau pelakunya itu sudah meninggal, kan mestinya proses hukum itu tidak berlanjut ya. Tapi ini urusannya bukan proses hukum berlanjut atau tidak berlanjut ya. Urusannya adalah ada tidak tindakan pelecehan seksual itu. Saya catat bahwa dulu Komnas Perempuan itu pernah juga belum apa-apa sudah menyimpulkan terjadi dugaan pelecehan seksual. Ini yang di tanggal 8 ya. Itu tiba-tiba melontarkan itu gitu ya. Jadi ketika dikejar-kejar ternyata ujung terakhirnya adalah tidak ada. Nah, jadi pertanyaan pokok adalah kalau benar tanggal 7 ada pelecehan seksual yang disimpulkan sebagai tindak pidana pemerkosaan, terus kemudian di tanggal 8 itu terjadi pelecehan seksual yang itu ternyata nihil. Gitu. Jadi pertanyaan pokok adalah pelecehan seksual yang di tanggal 8 itu pelecehan seksual yang seperti apa yang dilaporkan? Dan tiba-tiba lahir lagi pelecehan seksual yang tanggal 7. Nah ini pertanyaan hukumnya, secara hukumnya, kalau pelecehan seksual itu maknanya luas ya, hanya ucapan kata-kata, pegang-pegang saja, atau tadi sudah mengarah kepada pemerkosaan. Di tanggal 7 itu kan si Putri masih posting Yosua itu yang sedang setrika baju anak-anaknya gitu ya. Coba pertanyaan kita, logik nggak seorang pemerkosa yang dibilang kemudian masih ada relasi hubungan yang seperti itu gitu ya. Sementara kan waktu di Jakarta Putri ini kan nggak pernah mau diperiksa. Selalu alasannya itu yang mungkin dikutip oleh Komnas Perempuan karena dia dalam keadaan tergoncang. Padahal faktanya adalah dia sedang merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Nah maksud saya adalah sangat tidak masuk. Masa orang sudah sempurna dengan suaminya merancang pembunuhan secara berencana, melibatkan katakanlah tim merah putih hampir 100, yang saya bilang tadi itu nasib mereka ini bagaimana? Ya. Sementara ibunya, kalau fokus saya hanya ragu begini Mbak Caca. Komnas Perempuan ini menurut saya melampaui dan sensitivitas keperempuanan mereka seakan-akan dengan laporan ini direpresentasikan bahwa karena ini perempuan identik dengan korban. Akibat karena masih melindungi saudara Putri Chandra ini. Ini yang kita ingatkan kepada Komnas Perempuan. Malah saya lihat adalah Komnas Perempuan inilah yang melakukan obstruction of justice gitu loh. Audio Jungle. Saking malunya dia nangis, teriak bak hidup bercermin bangkai. Ngakunya diperkosa hingga dibanting Brigadir J. Sosok ini muncul duga cinta Putri Chandrawati ditolak Yosua. Kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Ferdy Sambo nampaknya masih terus memanas. Pasalnya,
Hingga kini Putri Chandrawati masih bersikukuh mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadapnya. Padahal tudingan itu sama sekali tidak terbukti. Malah kini banyak pemberitaan miring yang menuju pada Putri Chandrawati. Pengakuan Ferdy Sambo tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Hal ini juga selaras dengan temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Disebutkan tindak kekerasan yang dialami Putri Chandrawati terjadi ketika mereka di Magelang. Peristiwa itu terjadi pada 7 Juli 2022 atau sehari sebelum Brigadir J dibunuh di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia menulis jika istrinya diperkosa hingga dibanting oleh Brigadir J. Pernyataan Ferdy Sambo dalam BAP dan klaim dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu menuai berbagai respon masyarakat. Banyak pihak yang sanksi dengan pernyataan tersebut. Sebab Ferdy Sambo dinilai sedang memainkan drama baru setelah semua upayanya menutup rapat kasus pembunuhan itu terbongkar. Motif dugaan pelecehan seksual yang dulu sempat disetop oleh pihak kepolisian kini kembali mencuat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nafriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sejumlah lembaga negara menyatakan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi akibat korban diduga sempat melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati alias PC yang merupakan istri dari ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Dikutip Tribun Wow dari Tribun News, pihak keluarga justru menduga sebaliknya. Keluarga Brigadir J menyebut ada kemungkinan PC lah yang mengejar-ngejar Brigadir J namun ditolak. Dugaan ini disuarakan oleh Roslin Simanjuntak selaku bibi dan Brigadir J. Roslin mengutip kisah Nabi Yusuf dan istri Potifar di alam Alkitab di kitab Kejadian pasal 39. Jangan-jangan ibu PC ini yang menginginkan anak kami, tapi anak kami tidak mau. Jelas Roslin Jumat 2 September 2022. Akhirnya saking malunya Bu PC dia menangis, dia berteriak dan membalikan fitnah kepada anak kami, ungkapnya. Roslin malu lalu meminta agar bukti terjadinya kasus pelecehan seksual dibuka secara transparan. Ini menyatakan tanpa adanya bukti pengakuan dari PC tidak bisa dipercaya. Dilansir tribunwow.com, tim pengacara keluarga Brigadir J mengaku kaget lantaran isu pelecehan istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati kembali diangkat. Menurut kuasa hukum Mansur Febrian, Komnas HAM menyalahi wewenangnya dan bertindak seperti penyidik hingga membuat blunder masalah. Diketahui Komnas HAM menyatakan adanya dugaan kuat bahwa Putri dilecehkan Brigadir J saat di Magelang, Jawa Tengah. Namun, kesimpulan tersebut hanya didasari dari penuturan para tersangka termasuk Putri sendiri. Punya motif lain, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati akui memiliki hubungan spesial. Video mencatut asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf beredar di media sosial. Video tersebut diunggah sebuah kanal YouTube pada 27 Agustus 2022. Video itu dilengkapi sampul dan judul yang menarasikan Kuat Ma'ruf dan istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati mengakui memiliki hubungan spesial. Berikut narasi dalam sampul dan judul video terkait. Ternyata murahan dan tukang selingkuh, tak disangka Putri Chandrawati punya motif lain. Ternyata demi hubungan spesialnya dengan Kuat Ma'ruf, parah. Akhirnya Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati mengaku punya hubungan spesial di belakang Ferdy Sambo. Setelah video diperdengarkan untuk cek fakta, tidak ditemukan informasi terkait pengakuan Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati soal hubungan spesial. Video berdurasi 3 menit 2 detik itu hanya menarasikan ulang sebuah artikel dari jpnn.com berjudul Kasus Brigadir J, Analisis Reza tentang Kepentingan Putri Chandrawati Soal Cinta. Tayang pada 27 Agustus 2022. Artikel tersebut mengutip analisis seorang pakar psikologi forensik Reza Indragiri terhadap kepentingan Putri Chandrawati dalam laporan pelecehan seksual ke Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Reza, Putri memiliki kepentingan untuk melindungi dirinya sendiri dan Ferdy Sambo. Dengan demikian, video dengan narasi pengakuan Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati memiliki hubungan spesial adalah tidak benar. Faktanya tidak ada informasi valid yang mendasari klaim tersebut. Audio Jungle. Audio Jungle.